Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Harapan kami, semua pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sahabat 777 setiap harinya. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik kata kunci dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami setiap harinya. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-12. Tidak terasa kita sudah mau hampir di penghujung kuartal ini. Dengan judul pelajaran dalam satu pekan ini, Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami belajar Sekolah Sahabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga pelajaran yang kami pelajari melalui pelajaran ke-12 ini akan menuntun iman percaya kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Berkati semua pemirsa, rancangan damai sejahtera Tuhan selalu berikan bagi mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran Sekolah Sahabat kita di Sahabat Petang menyajikan beberapa ayat-ayat untuk kita baca. Matius 4 ayat 1-11, Ulangan 8 ayat 3, Kisah 10 ayat 34, Galatia 3 ayat 1-14, Kisah 7 ayat 37, Ibrani 10 ayat 28-31. Dan menjadi ayat hafalan pelajaran kita dalam satu pekan ini tertulis Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kutipan Sekolah Sahabat kita di Sahabat Petang mengatakan demikian. Perjanjian baru dipenuhi dengan perjanjian lama. Artinya, penulis yang diinspirasi dari perjanjian baru mengutip penulis yang diinspirasi dari perjanjian lama sebagai sebuah sumber yang memiliki otoritas. Yesus sendiri berkata, ada tertulis, Matius 4 ayat 4. Hal itu berarti, ada tertulis di dalam perjanjian lama. Dan dia berkata bahwa haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Boleh kita buka Markus 14 ayat 49. Kitab suci yang dimaksud di sini adalah perjanjian lama. Dan ketika Yesus bertemu dengan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, gantinya melakukan sebuah mukjizat untuk menunjukkan siapa dia. Yesus lalu menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 27. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, apakah menggunakan kutipan perjanjian lama secara langsung ataupun hanya menyinggung atau merujuk pada cerita-cerita apapun nubuatan-nubuatan penulis perjanjian baru secara tetap menggunakan perjanjian lama. Untuk apa? Untuk menopang, bahkan membenarkan klaim mereka. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, artinya perjanjian lama sangatlah kuat, sehingga bisa dikatakan perjanjian lama sebagai pondasi ke dalam perjanjian baru. Dan di antara kitab-kitab yang sering dikutip atau dirujuk adalah kitab Ulangan, bersama juga dengan Mazmur dan Yesaya. Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Yohanes, Roma, Galatia, 1 dan 2 Korintus, Ibrani, surat-surat pastoral dan Wahyu, semuanya merujuk balik ke kitab Ulangan. Pekan ini kita akan melihat beberapa dari contoh-contoh tersebut dan melihat kebenaran, yaitu kebenaran zaman ini yang kita bisa tarik dari semua itu. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran hari ini sangat jelas mengingatkan kita bagaimana pentingnya perjanjian lama, karena inilah merupakan dasar dari apa yang disampaikan di dalam perjanjian baru. Pekabaran yang disampaikan oleh rasul-rasul, pekabaran yang disampaikan oleh Yesus juga adalah bertolak dari perjanjian lama. Sehubungan pelajaran Sekolah Sahabat kita dalam satu kuartal ini adalah berbicara tentang kitab Ulangan
tentunya kita membahas dari sudut pandang kitab Ulangan. Jadi apa yang disampaikan di dalam perjanjian baru kemungkinan besar sangat kuat berawal dari kitab Ulangan. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya melalui pelajaran ini akan kembali membuka pemikiran kita untuk mencintai perjanjian lama. Mungkin saja selama ini kita sudah menanamkan di dalam pemikiran kita bahwa kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru. Jadi yang penting dan yang perlu hanyalah di perjanjian baru atau hidup di dalam perjanjian baru. Jangan salah, kita juga diingatkan latar belakang dari perjanjian baru itu, yaitu perjanjian lama. Demikianlah pelajaran kita. Pastikan kita ikut terus dalam belajar sekolah sahabat 1 pekan ini, sehingga kita tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari pelajaran, khusus pelajaran yang ke-12. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat yang pelajaran yang ke-12. Semoga melalui pelajaran ini pengetahuan kami pun akan bertambah dan iman kami pun semakin bertumbuh. Harapan kami Tuhan selalu hadir dalam ibadah kami melalui belajar sekolah sahabat maupun secara online dan juga secara offline di rumah tangga kami masing-masing. Berkat Tuhan selalu menjadi bagian semua umat-umat Tuhan. Dan berkati semua pemirsa, kasih Yesus menjadi bagian mereka dalam hidup mereka. Yang sakit sembuhkan, yang lemah iman kuatkan imannya, dan yang berduka Tuhan hiburkanlah mereka. Kami manusia penuh dengan dosa, Tuhan ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di channel yang sama dan waktu yang sama. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.